Halo, kita ketemu lagi di praktikum geomorfologi yang keempat ya. Ini kita akan membahas mengenai modul pantai. Pantai merupakan tempat berinteraksinya antara daratan dan lautan. Di tempat ini terdapat suatu hal yang sudah sangat familiar dengan kita, yaitu ombak. Nah, ombak ini adalah merupakan gerakan air laut yang bergerak naik dan turun, ya, gerak naik turun, yang merupakan hasil interaksi antara angin dan air laut. Gerakan yang naik turun ini memiliki karakter. Gerakan ini akan melemah ke bagian bawah, bagian dasar yang lebih dalam, sampai satu titik di mana gerakan itu hilang. Titik tersebut dikenal dengan, atau zona tersebut dikenal dengan zona wave base atau dasar ombak. Nah, dasar ombak ini memiliki kedalaman kurang lebih setengah dari panjang gelombang, ya, setengah dari panjang gelombang ombaknya. Nah, sekitar segini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa topografi dari pantai apabila kita tarik ya dari arah laut ke arah daratan memiliki kecenderungan lebih dangkal. Nah, kan gelombang itu bergerak ke arah daratan, maka wave base ini akan bergerak ke bagian yang lebih dangkal hingga akhirnya menyentuh satu titik. Maka ketika menyentuh ini, gelombang ini akan terganggu karena di dalam ilustrasi ini topografinya lebih landai, maka gelombang ini akan semakin tinggi. Nah, hingga satu titik gerakan gelombang ini menjadi tidak harmonik lagi atau disharmonik, sehingga gelombang ini pecah. Kita kenal dengan ombak. Nah, ini yang kita kenal ombak nih. Surf zone adalah tempat ya orang bisa berselancar. Nah, jadi di sini ombak ini pecah nih. Nah, pecahnya ombak ini menyebabkan adanya sebuah gerakan turbulen, memutar. Sehingga pasir dan kerikil yang ada di bagian dasar dari pantai ini akan terangkat, teraduk menjadi sebuah suspensi dan akhirnya dihempaskan ke arah pantai. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa arah gerak angin itu tidak selalu tegak lurus dengan garis pantai kan. Ini garis pantai. Dan arah gerak angin ya bisa ke sana, bisa ke situ. Nah, dalam contoh yang ini arah gerak anginnya memiliki sebuah sudut karena jadi arah gerak ombak akan pada arah ini. Namun kita tahu bahwa permukaan topografi pantai yang semakin dangkal, maka katakanlah di sini ya yang dangkal, maka gerakan ombak ini akan mengalami refraksi sesuai dengan bentuk garis pantainya. Maka ketika mengalami refraksi, maka gerakan ombak ini akan menjadi cenderung sejajar dengan garis pantainya. Nah, pada bagian surf zone, zona selancar ini, ombaknya akan cenderung sangat lebih sejajar deh dengan garis pantainya dibandingkan di tengah laut. Di surf zone ini akan terjadi suatu arus yang sejajar dengan garis pantainya, dikenal dengan longshore current. Jadi longshore current ini terbentuk di zona selancar, surf zone.
Nah, dengan adanya longshore current ini, maka ada kemungkinan untuk terjadinya proses transportasi sedimen, ya, sejajar dengan arah longshore current ini. Nah, transportasi sedimen ini dikenal dengan istilah longshore drift. Nah, sehingga material yang di pantai ini itu bisa dibawa jauh meninggalkan lokasi awalnya. Nah, hal ini berdampak kepada garis pantai tersebut. Jadi garis pantai ini bisa berubah seiring dengan waktu apabila terjadinya longshore drift ini. Nah, kita tahu bahwa pantai merupakan tempat atau daerah dengan aktivitas erosi dan sedimentasi yang cukup aktif. Nah, namun distribusi kerja erosi dan sedimentasi ini tidak seragam, sehingga ya kita peroleh bentuk pantai yang berbeda-beda nih dari satu tempat dan tempat yang lainnya. Nah, artinya berarti ada intensitas yang bekerja juga tidak seragam. Nah, hal ini dipengaruhi oleh geometri dari pantai tersebut. Ya, bisa berawal dari pembentukan awal pantai itu ketika blok yang berpisah, ya, saling berpisah sehingga menyisakan adanya sesuatu yang lebih resisten dan lebih maju. Nah, jadi seperti ini awalnya. Jadi kan ketika kita punya morfologi yang lebih maju ke arah pantai, ke arah laut, maka konsentrasi wave action akan terpusat pada bagian yang lebih maju, sehingga terjadi erosi yang lebih intens. Oke. Dan pada bagian yang lebih menjorok ke arah darat, akan terjadi sedimentasi dikarenakan hasil erosi di bagian yang lebih maju ini, di wave cut cliff atau sistek ini, akan terbawa ke arah bagian yang lebih menjorok, sehingga kita akan dapatkan pantai dan sistek. Jadi di sini akan kita jumpai lebih banyak sedimentasi karena di sini lebih tenang, sementara di pantai ini lebih tenang, sementara di bagian yang lebih maju kita akan banyak peroleh erosi. Jadi bentuknya akan lebih kasar dan akan sangat sedikit sedimentasi karena energinya jauh lebih kuat. Nah, ketika ada tebing yang terjal, kita sebut wave cut cliff. Kalau ada jatuhan batu, ya, jatuhan batuan yang resisten, yang lebih keras di depan wave cut cliff, ya, jatuhan-jatuhan itu kita sebut dengan sistek. Nah, ini merupakan contoh pada skala yang lebih kecil, ya. Yang pada skala ini contoh pada pantai Menganti di daerah Kebumen. Nanti kalau yang geologi yang kalian ke Karangsambung mungkin akan kunjungi juga pantai ini. Jadi di pantai Menganti ini kita punya headland, ya, ini kita sebut dengan headland, ya. Jadi suatu morfologi yang resisten dan dia lebih maju ke arah lautan. Nah, yang di depan-depan ini adalah sisteknya. Ini adalah sistek. Nah, jadi di bagian sistek ini sedimentasi tidak akan sebanyak di bagian yang lebih menjorok ke darat. Ya, sini bisa kita lihat ada pantainya, ya. Nah, jadi ini yang lokal nih. Kemudian kalau kita dalam skala yang lebih besar, ini ada bagian yang lebih maju ke arah darat.
ke arah lautan, sementara dibaliknya ya yang lebih menjorok, sehingga dari apa ya, dari sini kita peroleh yang namanya teluk ya. Jadi erosi akan lebih banyak di bagian ini dan sedimentasi akan lebih aktif di bagian yang lebih menjorok ke arah darat. Kemudian untuk pengendapan, agent yang berperan paling signifikan adalah longshore drift ya, yang dari longshore current itu. Nah, jadi ketika ada influx sedimen dari darat, ya di sini kan kita punya, di model ini kita punya delta ya. Jadi kan kita punya influx sedimen dari darat, kemudian terakumulasi di pertemuan antara di pertemuan antara lautan dan daratan ini. Kemudian karena adanya wave action ini, sehingga akumulasi sedimen yang dihempaskan dari darat ke lautan tertahan dan terakumulasi di apa ya, di antara daerah yang berbatasan antara lautan dan daratan. Nah, akumulasi ini dapat membentuk yang kita kenal dengan speed ya. Ketika ada near shore island ya, atau mungkin kalau itu wave cut cliff ya, kalau ketika itu ada wave cut cliff, maka dapat pula terbentuk speed yang menghubungkan antara wave cut cliff sea stack dengan wave cut cliff. Nah, itu dikenal dengan tombono. Ya, near shore island kan pada dasarnya sea stack itu sendiri kan. Ya. Kemudian ya kalau misalkan speed ini di depan delta ya, pada prinsipnya behemoth bar speed adalah akumulasi sedimen akibat adanya longshore drift yang menahan influx sedimen ke arah laut. Nah, ini adalah contohnya di daerah Lembur Purwo, masih di sekitar Kebumen. Jadi ini lebih ke sebelah timur dari pantai yang pertama tadi. Jadi ini kita punya rangkaian pantai yang linear. Nah, itu adalah speed. Kemudian kita punya ya, di sini delta tidak terlihat ya. Ada behemoth bar. Jadi ada teluk ya, ada akumulasi sedimen di depan teluknya ya. Ya, ini biasanya kalau misalkan sungainya agak besar di sebelah sini ya. Jadi sedimentasi ini sangat dipengaruhi oleh influx sedimennya. Jadi kalau misalkan kita nggak punya influx sedimen, kita nggak punya sungai, kita nggak bisa peroleh speed ya. Kita nggak punya speed ya. Kalau misalnya kita hanya punya wave cut cliff ya, mungkin nanti hanya akan ada pantai di sini, tapi kita tidak punya speed. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah kehadiran sungai ya dan delta. Nah, kemudian ada juga pengaruh lain, yaitu pengaruh dari pasang surut ya. Jadi tempat bertemunya antara lautan dan sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut ya kita sebut dengan tidal inlet, dan delta yang terbentuk akibat pengaruh pasang surut yang kuat ya kita sebut dengan tidal delta. Nah, ini delta ini memiliki karakter-karakter yang khas sesuai dengan proses yang mendominasinya. Nah, ini adalah sungai yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Jadi ini kan ada semacam ada laguna kan, ada ya semacam kolam
ya, yang terbentuk akibat terhalangnya air darat dengan air laut, ya akibat ya tadi speed, ya dia bisa berupa beach atau sand dune, di baliknya bisa ada marsh, ya ini marshnya nih. Oke, nah ini sand dunes-nya. Di balik sini nih sand dune. Nah, jadi marsh ini kan karena dia relatif tenang, ya, tidak pengaruh aktivitas sungai yang lebih dominan, maka marsh ini dapat berkembang. Nah, pertanyaannya, ini kan disebut kali buntu, karena tidak mungkin kan kalau ditarik ini bersumber dari airnya ini bersumber dari Wadas Lintang, itu ada waduk besar sekali di sebelah utaranya ini. Nah, influx air ini kan terus bertambah. Tidak mungkin air di sini tidak dibuang dalam tanda petik ke laut. Nah, maka dari itu air dari sungai ini akan dibuang ke laut apabila terjadinya pasang. Sehingga nanti boleh jadi daerah ini akan terendam air dan air ini bisa masuk ke lautan. Ya. Nah, dan lihat bentuknya, bentuk pantainya yang linear. Dari sini kita bisa lihat longshore current-nya ke arah kanan ya. Dari ombaknya nih. Ke arah kiri. Sebentar, ini kalau dilihat dari bentuk nggak begitu kelihatan ya. Ini kalau lihat dari arah ombaknya kan begini ya. Nah, tapi kalau lihat pasirnya kita nggak bisa lihat keteraturan panjang pasirnya. Tapi kalau kita lihat dari bentuk bentuk ombaknya, kita bisa perkirakan ombaknya begini. Nah, kalau bentuk ombak seperti ini, maka longshore current kita kan akan ke arah barat ya, longshore current-nya ke arah sana. Nah, karena aktivitas pantai yang satu sisi konstruktif dan di sisi lain destruktif, sebenarnya kalau kita sum up lebih cenderung kepada destruktif. Nah, dengan adanya longshore drift, kenapa? Karena feature yang sudah ada sebelumnya bisa hilang, hilang karena ditutup oleh akumulasi sedimen. Nah, maka dari itu efek ini harus kita kendalikan supaya feature-feature yang ada di darat itu bisa kita jaga, bisa kita preserve. Nah, untuk menjaga dari terjadinya hal tersebut, ada keteknikan yang disebut dengan groin, ya. Jadi groin ini berfungsi untuk tadi menghambat. Jadi dia berfungsi seperti headland kan, ya seakan-akan ada headland. Jadi energi ombak ini dipecah di sini dan kemampuan untuk mengerosinya kita hentikan, dan akhirnya kita buat dia untuk mengakumulasi sedimen di bagian yang lebih lemahnya, ya kan. Ombak arah sana pecah di sini, ya lemah, tumpahnya di bagian di bagian yang sisi ombaknya lemah, makanya ombak ke arah ini kemudian terdispersi ke sebelahnya. Nah, berikut ini adalah PLTU Karangkandri dan PLTU Adipala di daerah Cilacap sekitar Pantai Ayah. Ini kita tahu kan pantai selatan ini kan ombaknya hebat, ya ombaknya kuat. Kalau kita lihat di sini ada longshore current ya, begini ya. Nah, maka ini untuk menjaga dari terakumulasinya sedimen di bagian ini, maka dibuatlah groin di sebelah ini kan.
sementara ini nih. Nah, sehingga akumulasi sedimen terendapkan di sebelah sini. Bisa kita lihat kan ada warna coklat ya, warna coklat abu-abu ini. Nah, di sini juga kan sama nih, kita pasang di sini, dipasang groin ya, di sini, kemudian di sini ya. Nah, ini kan lihat ada warna coklat kan, dan longshore current-nya begini kan. Jadi longshore current bisa di satu sisi bisa ke arah sana, yang sini bisa ke arah yang lainnya. Jadi agak ke sana. Jadi tergantung geometri dan arah anginnya. Nah, jadi dengan adanya groin ini kita bisa menjaga. Nah, satu lagi, kita lihat di sebelah sini kita pasang 2 groinnya kan di sini. Nah, sementara di sini kita tidak pasang groin. Kenapa? Karena tidak ada longshore current dari sebelah barat. Ya, ini tidak ada. Oke, dengan groin ini kita bisa mengendalikan pengaruh dari longshore drift itu sendiri. Nah, untuk tugas praktikum kalian diminta untuk mengerjakan 3 soal ya. 1, 2, 3. Nah, ada 4 peta. Yang pertama, peta 2. Ya, ini peta pertama ini ada tersusun atas 2 peta ya. Sebenarnya ini lokasi yang sama. Peta 2, peta 3, peta 4 ya. Nah, untuk nomor 2 kalian diminta untuk buat penampang ya, AB dan CD. Ini kan ada konturnya ya. Nah, itu bisa kalian pakai untuk buat penampang. Kemudian, nah berdasarkan foto udara dan peta kontur, berarti keempat peta ini, identifikasi kondisi geologi. Nah, kondisi geologi itu ya meliputi struktur geologi. Nah, ada pengaruh nggak ya struktur geologi? Ya berarti sesar, atau ada lipatan, ya ada tinggian atau rendahan ya. Litologi berarti ada, paling tidak ada litologi yang resisten atau yang lunak atau mudah tererosi. Nah, pola erosi dan sedimentasi. Nah, pola erosi dan sedimentasi berarti dari mana influx sedimen dan kemana dibawa. Berarti kan atau ada bagian yang tererosi kah? Nah, itu kalian jelaskan secara deskriptif ya. Nah, cara-caranya coba lihat, bisa lihat longsor current-nya ya, karakteristik pantai berarti lihat ininya nih ya, feature-feature yang ada. Nah, jadi kemudian bisa juga kalian lihat mana topografi yang kuat, mana topografi yang lemah. Yang lemah itu berarti biasanya topografi yang konturnya rapat ya, terlihat batuannya lebih resisten. Nah, itu berarti kan kita bisa lihat ya ada 2 litologi yang berbeda. Nah, seperti kayak yang gambar yang ini kan cluenya, ini warna coklat ini berarti kan yang menonjol, yang ada sungai dan ada sungai yang warna biru ini kan lebih rendah dibanding yang warna coklat nih. Kalau kalian lihat pakai 3D glass, kacamata 3 dimensinya, nanti ini kan kelihatan yang warna coklatnya lebih tinggi. Nah, kenapa dia lebih tinggi? Kenapa dia lebih rendah? Nah, sama yang ini juga bisa dilihat. Yang tinggi berarti kan dia lebih tahan nih terhadap erosi hujan. Ya. Jadi paling tidak dari situ kita bisa tahu kan bahwa oh yang itu memiliki litologi yang lebih resisten dibanding yang ada di sampingnya. Oke. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di Microsoft Teams. Nanti tugas assignment nanti akan saya posting, dan tolong pastikan semua orang melakukan turn in ya, klik turn in-nya dan upload tentunya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.